akan merawat anak dengan baik. Bab 516. Maaf, kalau melihat wanita cantik, aku nggak bisa mengontrol diri. Henry meminta maaf dengan tulus dan merasa bersalah karena ia tidak bisa mengendalikan tindakannya. Nggak bisa mengontrol diri? Kamu pikir kamu itu binatang? Yang kalau melihat binatang betina nggak bisa mengontrol diri dan melakukannya? Pria ini mencoba merayu. Arila tidak akan kemakan dengan cara seperti ini. Ia langsung berbicara dengan kata yang tidak enak. Arila kembali ke kantornya. Semua orang masih mendiskusikan kasus pembunuhan di pelabuhan. Tidak ada habisnya. Arila, kasus ini sangat aneh. Membuat semua orang jadi penasaran. Berita dari kamu kan luas. Bisa nggak bantu kita cari tahu biar kita nggak penasaran lagi? Kata asisten Desi yang tiba-tiba datang. Pernahkah kamu mendengar tentang rasa penasaran yang membunuh kucing? Rasa penasaran dapat mengganggu mental seseorang. Tetapi Arila merasa cukup tahu aja tidak perlu terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, masalah yang sampai terkena di diri sendiri pun tidak akan tahu. Sekarang ini, ia hanya ingin dengan lancar melahirkan anak keduanya dengan Carson. Lalu bersama Carson membawa Arila kecil dan baby berempat untuk melewati kehidupan yang sederhana. Pemikiran Arila selama ini hanya begitu mudah. Oke, aku tahu mentalmu kuat, tapi aku tidak. Aku akan mencari orang lain untuk bergosip. Desi melambaikan tangan pada Arila, lalu dengan cepat bergabung di kerumunan orang untuk bergosip. Melihat Desi sudah lari pergi menjauh, ia baru melepaskan pandangannya. Di tangannya ia masih memegang desain yang diberikan oleh Henry. Desain yang sama persis. Kalau bukan plagiat, mana mungkin bisa kebetulan seperti ini? Arila, nanti siang makan bareng. Lagi-lagi, Henry yang berdiri di depan kantornya masih dengan sikap kerja yang serius. Arila mengerutkan kening, ingin menolaknya, tetapi Henry melanjutkan pembicaraannya. Pagi dan sore, Direktur Billy tidak punya waktu. Nanti siang dia ada sedikit waktu luang. Hari ini, kalau tidak segera diselesaikan tentang case tadi, dia akan segera dinas ke luar negeri. Urusan kerjaan lagi, sialan. Arila tidak pernah sekalipun berbicara kasar, tapi kali ini ia tidak tahan dan ingin sekali mengeluarkannya. Tetapi ia tetap harus menahannya. Demi pekerjaan, harus tahan. Masih ada Billy di sana. Henry tidak akan berani macam-macam. Arila menarik napas dan melihat ke arahnya. Oke. Kalau begitu, sampai bertemu nanti siang. Henry tertawa lalu pergi. Alangkah baiknya pergi jauh-jauh. Jangan sampai muncul di hadapanku lagi. Arila segera mengeluarkan HP dan mencari foto suaminya untuk menenangkan diri. Memang, kesayangannya Carson yang paling ganteng. Ingin dilihat seperti apapun tetap enak dipandang. Arila melihat sambil mengulas tangan memegang wajah dan dada Carson. Foto ini ia diam-diam ambil saat Carson tertidur. Carson yang melepaskan bajunya terlihat sangat seksi. Untung saja, keseksiannya ini hanya ia seorang yang dapat melihatnya. Tidak seperti Henry yang seharian dari pagi sampai malam
hanya bisa menggunakan matanya untuk menggoda wanita di kantor. HP yang ada di tangan Arila tiba-tiba berbunyi dengan lagu kesukaan Rila kecil, Dua Harimau. Ketika Arila sedang asik melihat badan suaminya yang bagus itu, tiba-tiba Carson menelpon masuk, yang membuat Arila salah tingkah, seakan dia maling yang tertangkap. Dengan wajah memerah, ia mengangkat telepon, lalu berkata dengan lembut, "Carson, belum waktu jam istirahat, tapi kamu sudah menelponku. Kangen ya?" Carson menyambut dengan hangat, tetapi suara dari telepon hanya membalasnya dengan satu kata, Suasana berubah menjadi dingin. Carson tidak berbicara. Arila membungkamkan bibirnya. Lalu dengan sedikit ngambek dia berkata, "Siang ini aku mau pergi makan dengan atasan untuk mendiskusikan kerjaan. Jadi tidak bisa makan sama kamu." "Oke." Carson tetap masih menjawab dengan singkat. Seperti kembali ke masa mereka awal menikah. Dia yang dulu seperti ini. Arila jengkel. Pria ini mau ngapain lagi sih? Dia lalu kembali berkata, "Nanti siang aku mau pergi makan dengan pria lain." "Oke." Carson masih menjawab dengan singkat. Bahkan tidak ada yang tahu apakah dia mendengar perkataan Arila atau tidak. Arila kembali berkata, "Maksud kamu apa? Istrimu akan pergi makan dengan pria lain. Kamu gak peduli?" "Baiklah, kamu harus menjaga keselamatanmu ya. Kalau ada apa-apa, jangan lupa telepon aku. Ada masalah yang harus aku selesaikan. Aku putusin telepon dulu." Selesai berbicara, Carson langsung memutuskan telepon. Mendengar suara tutut dari HP, Arila tidak dapat berkata perasaannya seperti apa. Sudah lama, kalau mereka mengakhiri telepon, Carson akan membiarkannya memutuskan telepon terlebih dahulu. Dia tidak pernah menjelaskan maksudnya, tetapi Arila mengerti. Dia hanya tidak ingin Arila mendengar suara tutut seperti merasakan kehilangan, dan perasaan hati akan tidak senang. Lambat laun, Arila menjadi terbiasa dengan perlakuan Carson yang memanjakan dia, mengalah dan menuruti semua keinginannya. Kali ini, bukankah hanya lebih dulu memutuskan telepon? Dia sudah sedih seperti ini. Arila segera menepuk-nepuk wajahnya, tidak ingin membiarkan dirinya terlarut dalam pikiran yang aneh-aneh. Carson orang baik. Dia bilang ia sedang sibuk. Pasti dia sedang sibuk. Arila seharusnya mengerti. Hanya saja, Arila masih tidak bisa menahan rasa kekecewaannya. Dia sudah berbicara dengan sangat jelas kepada Carson bahwa dia akan pergi makan dengan pria lain. Tapi Carson tidak melarangnya sama sekali. Kalau saja Carson melarangnya, dia bisa mencari alasan dan bilang ke Henry kalau saja suaminya tidak suka jika dia pergi makan dengan pria lain. Jadi masalah pekerjaan diselesaikan saat jam kerja saja. Tetapi Carson tidak berbicara apapun dan dengan royalnya mengizinkan dia pergi. Ini adalah hal yang tidak akan pernah dilakukan oleh Carson dulu. Tetapi agar tidak membuat Carson khawatir, Arila mengirimkan pesan pada Carson, walaupun hatinya masih penuh dengan keluhan. "Carson, aku tidak pergi makan dengan pria lain. Hanya pergi mendiskusikan masalah pekerjaan dengan rekan kerja dan atasan. Jadi kamu tidak perlu khawatirkan aku.
aku dan baby akan baik-baik saja. Selesai mengetik, Arila kembali melihat-lihat. Dengan hanya melihat ketikan panjang itu, hatinya merasa sangat bahagia. Di saat sedang di luar sendirian, hati selalu berpikir ada orang yang akan mengkhawatirkannya, memperhatikannya, bahkan kangen padanya. Dia akan merasa sangat bahagia. Arila pikir Carson tidak akan membalas pesannya karena sibuk. Siapa sangka, baru saja dia mengirim pesan, ia sudah mendapatkan pesan masuk. Oke, hati-hati. Nanti malam setelah selesai jam kerja, aku akan pergi menjemputmu. Dapat dirasakan bahwa Carson sangat sibuk. Bahkan di telepon saja terasa kalau hatinya sedang tidak tenang, seperti sedang memikirkan sesuatu. Arila kembali membalas pesannya. Carson, aku sudah bukan anak kecil lagi. Kamu selesaikan saja dulu pekerjaan kamu. Tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku akan bekerja dengan benar, makan dengan teratur, dan akan menjaga baby kita baik-baik. Tanpa sadar, Arila pun mengelus perutnya. Anak mereka sudah semakin membesar di dalam perut. Beberapa bulan lagi dapat merasakan gerakan tendangan di dalam perut. Nantinya, Rila kecil ada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Memikirkan hal ini membuat Arila sangat senang.